Saya membantu sepupu saya mengelola bengkel mobil dan menghasilkan laba bersih 5 juta yuan dalam 3 tahun. Tapi dia hanya mau memberi saya 80.000 yuan. Lin Chen, ambil uang 80.000 ini. Cukup buat kamu menyewa rumah yang bagus di kota. Jangan tidak pernah puas. Sepupu. Akuntan melakukan rekonsiliasi akhir tahun lalu. Laba bersihnya 5,12 juta yuan. Angka itu yang kamu katakan sendiri padaku, baru saja selesai bicara. Ruangan itu langsung hening, beberapa karyawan yang sedang makan. Berhenti mengesuk. Wajah Zhang Hao langsung mendadak murung. Apa salahnya dapat lebih dari 5 juta? Bengkel ini milikku. Tanah ini yang saya sewa, peralatan ini yang saya beli. Kamu cuma pekerja yang bantu pasang baut. Memberi 80.000 itu kebaikan saya, tidak memberi juga adalah hak saya. Dia berdiri, melihat ke seluruh ruangan. Sejujurnya saya katakan, kalau bukan saya yang terima dia. Dia sekarang masih jadi bawahan yang menurut saja di 4S Shop. Orang tuanya membesarkannya selama ini. Cuma bisa bantu saya sedikit, cari makan saja. Jantung saya seperti dipegang erat oleh tangan dingin. Sakit sampai tidak bisa bernapas, bukan saya tidak pernah minta bagi laba. Ibu saya terdeteksi penyakit jantung koroner dan harus operasi. Saya minta gaji dibayar di muka 100.000 yuan. Waktu itu dia setuju saja, tapi langsung bicara ke karyawan bengkel. Saya minta terlalu banyak, bilang saya memakai kesempatan untuk menuntut banyak. Saya pikir tahan sebentar lagi, nanti dapat bagi laba akhir tahun. Bisa buat ibu saya operasi, tapi saya tidak sangka. Dia bisa sekejam ini, saya cuma bantu sedikit. Mobil Porsche China itu, kamu cari 8 mekanik tidak bisa memperbaikinya. Siapa yang begadang 3 hari 3 malam sampai memperbaikinya? Gearbox truk itu rusak parah, siapa yang pakai teknik rekondisi? Hemat lebih dari 100.000 yuan buatmu. Bulan lalu mobil BMW kebanjiran itu. Siapa yang memperbaikinya sampai kamu bisa pakai lagi? Itu bagaimanapun, mobil bisa diperbaiki. Karena klien saya yang percaya, tanpa bengkel saya. Pintar secanggih apa juga tidak berguna. Saya bilang sama kamu Lin Chen. Tanpa saya kamu bukan apa-apa. Jangan minta malu sendiri. Orang tuamu masih di desa menunggu uangmu buat pengobatan kan. Kalau bikin saya marah, kamu tidak dapat 1 sen pun. Kalimat ini seperti pisah beracun. Menusuk dalam ke dalam hati saya. Saya pegang uang 80.000 di tangan, buku jari saya berdecit karena pegang terlalu erat. Saya benar-benar ingin memukul sekali ke wajahnya yang sombong itu. Tapi saya tidak bisa, ibu saya masih di rumah sakit menunggu uang buat operasi. Saya tarik napas dalam, menekan amarah yang berkobar di hati. Masukkan uang ke dalam saku. Oke, 8 juta ini aku terima. Hah? Nah gitu dong. Ikut kerja sama kakak sepupu, mana mungkin rugi. Tahun depan kerja keras, gajimu naikin 1.000. Aku potong omongannya, suaraku tak keras. Tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Mulai hari ini, aku mengundurkan diri. Bengkelmu? Aku takkan pernah injak lagi. Ruangan gempar. Senyum Zhang Hao membeku di wajahnya. Ia memandangku tak percaya. Apa katamu? Sudah berani ya? Lepas dariku, mau makan angin? Dengar, di kota ini, cukup 1 kata dari aku. Tak ada 1 bengkel pun yang berani terimamu. Aku tak hiraukan, berbalik ambil tas perkakas di sudut. Di dalamnya, ada kunci pas dan obeng yang kupakai 3 tahun. Dan buku catatan teknik yang sudah penuh. Ini satu-satunya hartaku, dan modal terkuatku. Sampai pintu ruangan, aku berhenti. Menoleh padanya. Oh ya, Kak. Stasiun cuaca baru keluarkan peringatan banjir merah. Tahun ini ada banjir besar. Siapin peralatan. Untuk perbaiki mobil terendam yang asli. Latih juga karyawan, jangan sampai kalang kabut. Dan bangkrut total. Wahahaha. Lin Chen, gila kau? Montir mobil ngurusin cuaca? Kalau ada mobil terendam, asal-asalan bisa dapat untung besar. Perlu kau ajarin aku? Rasanya otakmu ikut pergi. Ia ambil botol, hantam ke lantai. Serpihan kaca berterbangan. Cepat pergi. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Atau kuhajar setiap ketemu. Aku tak bicara lagi, buka pintu keluar. Di luar gerimis, air hujan dingin membasahi wajahku. Membuatku sadar. Aku pandang papan nama Haon. Neonnya menyala, tak ada rasa sayang. Hanya dingin tak berujung. 3 tahun kerja keras, untung 5 juta. Ditukar 80.000, dan kata-kata, anjing lebih berguna. Zhang Hao, ingat kata-katamu hari ini. Tunggulah. Tak lama lagi. Akan kusuruh kau berlutut di depanku. Menangis minta ampun. Aku genggam erat tas perkakas. Berbalik masuk ke hujan. Saat itu juga, suara jernih terdengar di belakangku. Aku menoleh dan melihat seorang gadis kecil dengan tas ransel di punggungnya. Sedang berlari ke arahku sambil memegang payung. Tunggu dulu, Master Lin. Sampai di depanku, dia terengah-engah menyerahkan resume ke tanganku. Matanya penuh kekaguman dan tekad. Master Lin, namaku Li Xiao Xiao. Aku lulusan baru dari Sekolah Kejuruan Teknik Otomotif. Aku sudah melihat kasus mesin yang kau perbaiki di sekolah. Aku ingin belajar memperbaiki mobil darimu. 3 bulan pertama aku tidak perlu gaji. Cukup beri aku makan. Tetesan hujan membasahi wajahku, terasa dingin. Aku memandangi gadis kecil ini, resume di tanganku. Sudah basah terkena air hujan di salah satu sudutnya, tertulis rapat-rapat. Berisi penghargaan yang dia dapat di sekolah kejuruan, dan beberapa laporan pelatihan tentang perbaikan mesin.
Hatiku terasa pahit saat ini aku. Bahkan belum menemukan tempat tinggal untuk diriku sendiri. Mana mungkin aku layak menerima murid. Aku mengembalikan resumennya padanya. Suaraku agak serak, pulanglah. Saat ini aku bahkan tidak punya bengkel mobil. Aku sendiri hampir tidak bisa makan. Mana bisa mengajarmu sesuatu? Li Xiao menggelengkan kepala dengan keras. Dia menyodorkan kembali resume itu ke tanganku. Aku tahu kau baru keluar dari bengkel Haon, aku juga tahu. Bagaimana si brengsek Zhang Hao memperlakukanmu. Aku sudah mendengarkan lama di depan pintu, Master Lin. Keahlianmu adalah yang terbaik di seluruh kota. Aku tidak percaya kau akan menyerah begitu saja. Kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Bahkan jika kau membuka kios perbaikan di pinggir jalan, aku akan tetap mengikutimu. Aku tidak perlu gaji, aku bahkan bisa membantumu mengerjakan pekerjaan kecil. Memasak, membersihkan, apapun bisa kulakukan. Aku memandanginya, tiba-tiba teringat diriku sendiri saat baru masuk kuliah. Dulu aku juga seperti ini. Memegang buku panduan perbaikan mobil yang tebal, jongkok di laboratorium. Membongkar dan memasang dan membongkar, pikiranku penuh dengan suara mesin. Merasa selama punya keahlian, tidak takut pergi kemanapun. Dulu, aku juga seperti dia, mataku bersinar. Tapi 3 tahun penindasan dan pengkhianatan. Hampir memadamkan cahaya di mataku. Aku terdiam lama. Air hujan menetes dari rambutku, membasahi kerah baju. Li Xiao tetap berdiri di tengah hujan. Memegang payung melindungiku di bawah payungnya. Setengah badannya sendiri basah kuyup, tapi sama sekali tidak peduli. Akhirnya aku berbicara, suaraku rendah, aku berencana menyewa gubuk bengkel mobil yang terbengkalai di pinggiran kota itu. Tempat yang sudah terbengkalai selama 3 tahun. Bahkan listrik dan air tidak ada, tempat yang menyedihkan. Jika kau tidak takut susah, Ikutlah. Aku tidak takut, sesulit apapun aku tidak takut. Terima kasih, Master Lin. esok harinya pagi, aku langsung pergi ke rumah sakit. Membayar biaya operasi ibuku sebesar 50.000 yuan. Melihat suster mendorong ibuku masuk ke ruang operasi. Hati yang cemasku akhirnya agak lega. Aku keluar dari rumah sakit. Aku membawa Li Xiao pergi ke gudang bengkel mobil tua di pinggir kota. Lebih bobrok dari yang kubayangkan. Temboknya setengah runtuh, atapnya bocor di beberapa tempat. Tanahnya dipenuhi rumput setinggi pinggang. Di sudut, menumpuk besi tua yang tak ada yang mau. Li Xiao menarik napas dalam. Tapi dia langsung menggulung lengan bajunya. Master Lin, kita bersihkan rumput dulu, lalu buang sampahnya. Aku bawa sapu dan sekop. Begitu katanya, dia langsung mengeluarkan alat dari tasnya. Langsung bekerja tanpa banyak bicara. Aku melihat tubuhnya yang kecil. Sibuk di antara rumput, hatiku campur aduk. Aku mengeluarkan sisa 30.000 yuan dari sakuku. Ini semua hartaku. Sewa gudang ini setahun 20.000. Sisanya 10.000 untuk pasang listrik dan air. Beli alat dan bahan paling dasar. Saat aku jongkok di tanah, merencanakan bagaimana caranya membagi 10.000 yuan ini dengan sangat hemat. Suara mesin menderu mendekat. Sebuah Bentley hitam perlahan berhenti di depan gudang. Pintu terbuka, turunlah. Seorang wanita memakai jas panjang hitam. Ekspresinya datar, tapi aura kuat terpancar darinya. Dia melirik gudang yang bobrok itu. Akhirnya pandangannya tertuju padaku. Suaranya dingin, dengan sedikit kelelahan yang tak terlihat. Kau Lin Chen? Iya, aku. Kau siapa? Aku Wang Men, pendiri klub mobil mewah Citu. Ada mobilku? Sudah kucari ke semua bengkel di kota, termasuk bengkel Haon milik Zhang Hao. Tidak ada yang bisa perbaiki. Ada yang bilang, hanya kau yang bisa. Jantungku berdebar kencang. Klub itu. Tentu saja aku tahu. Itu klub mobil mewah. Tertinggi di sini, menguasai lebih dari 80%. Sumber daya mobil high-end kota. Aku tanya, Wang Men akan datang sendiri. Kutahan keherananku. Tanya, mobil apa? Masalahnya apa? Porsche 911. Edisi terbatas 2015, hanya 300 unit di dunia. Sorot mata Wang Men meredup. Suaranya jadi lebih rendah. Itu peninggalan ayahku. Mesinnya tidak stabil saat idle. Suara anehnya parah. Bengkel 4S bilang harus ganti seluruh mesin. Harganya lebih dari 2 juta. Zhang Hao bilang dia bisa perbaiki. Ternyata diam-diam ganti busi dan koil pengapian asli saya. Hampir bikin mesinnya rusak total. Jantung saya berdebar. Mobil ini, saya ingat, tahun lulus kuliah. Saya magang di studio dosen pembimbing. Ayah Wang Men pernah bawa mobil ini. Datang untuk diperbaiki sekali. Masalah yang sama. Waktu itu semua orang juga bingung. Saya begadang 2 malam, berhasil perbaiki mobilnya dengan sempurna. Pak Wang waktu itu sangat senang. Sayangnya, tak lama kemudian, saya dengar beliau meninggal karena sakit. Mobilnya di mana? Di luar. Wang Men berbalik, menunjuk Porsche warna abu-abu perak yang parkir di belakang Bentley. Sinar matahari menyinari bodinya, garisnya indah dan elegan. Meski sudah 11 tahun berlalu, masih terlihat memukau. Saya mendekat, mengelus pintu mobil dengan lembut. Seolah masih bisa merasakan kehangatan Pak Wang duduk di dalam mobil dulu. Tersenyum bicara dengan saya. Saya buka pintu mobil. Duduk di kursi pengemudi, masukkan kunci, nyalakan mesin. Keluar suara aneh terputus-putus, jarum RPM naik turun. Ternyata kerusakannya persis seperti dulu. Bahkan lebih parah dari dulu. Jelas sudah dirusak lebih parah oleh Zhang Hao. Saya pejamkan mata. Mendengarkan suara mesin. Jari mengetuk-ngetuk ringan di setir. Saya buka mata. Memandang Wang Men yang berdiri di luar mobil, nada suara tegas. Saya bisa perbaiki. 3 hari, akan saya kembalikan ke kondisi pabrik. Mata Wang Men berkedip penuh keheranan. Jelas tidak menyangka, bahkan kap mesin belum saya buka. Sudah berani bilang bisa perbaiki. Sudah lihat terlalu banyak mangkir yang hanya omong besar. Kamu yakin? Kalau tidak bisa diperbaiki, gratis. Kalau malah rusak, saya ganti yang baru. Li Xiao di samping. Mendengarkan sampai matanya melotot, diam-diam menarik ujung baju saya. Berbisik, Master, harganya lebih dari 2 juta. Jangan gegabah. saya tepuk tangannya, isyaratkan tenang. Wang Men menatap saya. Keraguan di matanya perlahan memudar. Digantikan tatapan menilai. Dia menatap saya lama. Akhirnya mengangguk. Baik. Saya percaya kamu sekali ini. Dia mengeluarkan kartu bank dari tas dan menyerahkannya padaku.
Ini ada 100.000, uang muka. Selain itu, sewa bengkel ini. Sudah kubayar 3 tahun. Listrik dan air juga sudah kusambungkan. Sore nanti ada yang datang, perbaiki atap dan tembok. Aku terdiam. Kartu bank di tangan terasa panas sekali. Bos Wang, ini. Ini bukan gratis. Aku percaya keahlianmu. Dan percaya penilaian ayahku dulu. Ini uang kerjasama di muka. Semua mobil klubku nanti akan kuperbaiki di sini. Syaratku cuma satu. Perbaiki mobil dengan kemampuan terbaikmu. Aku menatap matanya yang jernih, hati terasa hangat. Aku genggam erat kartu ban itu. Bos Wang, Tenang saja. seumur hidupku, Lin Chen tidak pernah merusak reputasi sendiri. 3 hari lagi, aku akan kembalikan mobil ini seperti baru. Wang Men mengangguk, lalu berbalik pergi. Sampai di pintu, dia berhenti. Dia menoleh, melihat bengkel yang rusak, lalu menatapku. Lin Chen, jangan kecewakan aku. Dan jangan kecewakan dirimu sendiri. Setelah berkata begitu, dia naik Bentley dan pergi. Li Xiao menatap arah Bentley menghilang. Lalu lompat gembira. Shifu, kita punya uang. Ada pekerjaan. Bos Wang keren banget. Dia sangat percaya padamu. Aku melihat kartu bank di tangan, lalu menatap. Porsche abu-abu di dalam bengkel. Hati campur aduk. Sang Hao, kau lihat? Kau pikir tanpamu aku tidak bisa hidup? Kau pikir keahlian tidak berharga? Hanya modal dan koneksi yang penting? Tapi sekarang, sumber daya yang kau idamkan datang sendiri padaku. Mobil yang kau tidak bisa perbaiki. Aku bisa selesaikan dalam 3 hari. Aku tarik napas dalam. Ambil tas perkakas di sudut. Xiao, jangan diam. Keluarkan perkakas. Kita lega. Siap, Shifu. Sinar matahari menerobos lubang atap, menyinari kami. Dan Porsche abu-abu itu. Aku tahu, jalan kebangkitanku dimulai sekarang. Tukang listrik dan air datang cepat. Sore itu, listrik dan air yang mati tidak tahun hidup lagi. Tukang atap. Juga pasang perancah. Bengkel yang rusak parah. Akhirnya ada kehidupan. Aku geser Porsche itu ke posisi rata di tengah bengkel, buka kap mesin. Jaringan kabel dan komponen yang pada terpapar sinar matahari. Ternyata benar seperti yang saya duga, Zhang Hao tidak hanya mengganti busi dan koil pengapian yang kualitasnya jelek. Dia juga sembarangan mengatur timing pengapian. Bahkan colokan sensor intake-nya dipasang terbalik. Saya mengerutkan kening, hati kesal. Benar-benar berantakan. Mobil ini bagi Wang Men adalah peninggalan ayahnya. Zhang Hao demi uang. Bisa begitu tidak bertanggung jawab. Li Xiao mendekat. Menjulurkan kepalanya ke samping kap mesin, matanya membulat. Shifu, kabelnya berantakan seperti sarang laba-laba. Apa kamu benar-benar bisa memperbaikinya? Bengkel 4S saja mau ganti mesinnya. Saya mengambil multimeter, mulai memeriksa sensor satu persatu. Tidak perlu ganti. Masalahnya ada di program ECU. Dan beberapa sensor yang tersembunyi. Dulu saya pernah memperbaikinya sekali. Kerusakan yang persis sama. Hanya saja Zhang Hao memperbaiki sembarangan. Membuat masalahnya jadi rumit. Saya berkata sambil membongkar papan komputer ECU. Ini adalah otak mesin. Semua parameter operasi dikendalikan olehnya. Dulu mobil Pak Wang. Karena ada bug program tersembunyi di ECU. Menyebabkan sinyal sensor kacau. Bermuncul masalah idle tidak stabil. Saya berkata tanpa menengok. Xiao, ambilkan buku catatan saya. Di lapisan paling dalam tas perkakas. Li Xiao segera berlari. Dengan hati-hati membawa buku catatan yang sudutnya sudah putih. Kepada saya. Itu adalah jerih payah 4 tahun kuliah saya. Berisi catatan perbaikan berbagai model mobil. Kode kesalahan, dan parameter tuning yang saya pelajari sendiri. Lebih berguna dari manual perbaikan manapun. Saya membuka halaman. Catatan Porsche 911 5 tahun lalu. Di kertas yang menguning. Masih tersisa catatan yang ditulis Pak Wang untuk saya dulu. Lihat tulisan ini, hati saya sedih. Jika Pak Wang masih ada, pasti tidak akan membiarkan orang seperti Zhang Hao Merusak mobil kesayangannya. Li Xiao melihat suasana hati saya tidak baik. Bertanya dengan suara pelan. Shifu, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Saya menggelengkan kepala, menutup buku catatan. Mulai bekerja. Malam ini harus begadang. Memflash ulang program ECU. 2 hari 2 malam berikutnya, saya hampir tidak tidur. Siang hari saya membawa Li Xiao. Membongkar komponen di sekitar mesin. Ganti sensor dan kabel yang rusak. Oleh Zhang Hao, bersihkan kerak karbon. Malamnya aku duduk di depan komputer, menghadap gelombang osiloskop. Sedikit demi sedikit mendebuk program ECU. Li Xiao terus menemaniku. Mengambilkan alat, menyeduh kopi, membersihkan. Jam 3 pagi. Akhirnya aku selesai mendebuk parameter terakhir. Menekan tombol tulis, bila kemajuan di layar komputer. Berjalan perlahan, hatiku pun ikut tegang. Ini langkah paling krusial. Kalau program gagal ditulis, seluruh ECU akan rusak total. Nanti, benar-benar harus ganti mesin baru untuk Wang Men. Li Xiao mengepal tinjunya. Berbisik menyemangatiku, matanya penuh urat merah. Tapi sama sekali tidak mengantuk. Pasti sukses, Shifu. Aku mengangguk, mata menatap layar tak berkedip. Bila kemajuan mencapai 100%, tulis berhasil. Aku menarik napas lega, punggung sudah basah kuyup keringat. Aku cabut kabel data, pasang kembali ECU ke mobil. Masukkan kunci, putar saklar starter. Mesin. Menderum stabil dan bertenaga. Acometer berhenti mantap di 800 rpm. Tidak ada suara aneh, tidak ada getaran sama sekali. Berhasil. Shifu, kamu hebat sekali. Benar-benar berhasil diperbaiki. Li Xiao melompat kegirangan. Hampir nabrak perancang di langit-langit. Aku pun tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini. Aku injak gas beberapa kali, respons mesin lancar dan tajam. Sama sekali tidak beda dengan mobil baru. Tepat saat itu, suara klakson mobil yang nyaring terdengar di depan pintu. Aku angkat lihat. Zhang Hao mengendarai BMW seri 5-nya. Berhenti di depan bengkel. Di sampingnya, ada 2 anak buah yang berlagak preman. Menyulut rokok, menatapku dengan wajah meremehkan. Wajahku langsung berubah muram. Zhang Hao mendorong pintu mobil. Masuk dengan gaya sok jagoan. Wow, Lin Chen. Berani juga Benur nyoba-nyoba perbaiki.
Gue kira cuma omong doang. Ini mobil lebih dari 200 juta loh. Kalau rusak, jual bengkel jelek lu pun nggak bakal cukup buat ganti. Zhang Hao, jangan asal ngomong di sini. Shifuku sudah berhasil memperbaiki mobilnya. 100 kali lebih bagus dari yang lu perbaiki. Berhasil? Jangan ngatur deh. Mobil ini di bengkel resmi aja harus ganti mesin. Shifu lu bisa perbaiki? Gue rasa dia cuma asal-asalan. Nanti pas bos Wang datang, lihat dia mau jelasin gimana. Dia berjalan ke samping Porsche, langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh kap mesin. Aku langsung menepis tangannya. Jangan sentuh, tanganmu kotor. Jangan kotori mobilnya. Lin Chen, jangan keterlaluan. Aku kasih tahu. Bos Wang aku yang kenal duluan. Kalau bukan kau yang ikut campur, proyek ini sudah jadi milikku. Dua anak buah di belakangnya langsung maju selangkah. Bersiap untuk berkelahi. Ini masyarakat hukum. Kalian berani berkelahi, aku laporkan polisi. Zhang Hao, aku peringatkan, jangan cari masalah di sini. Kalau kau berani sentuh, aku tidak hanya akan lapor polisi. Tapi juga akan bocorkan soal kau menukar suku cadang pelanggan dan memperbaiki mobil sembarangan. Ke seluruh komunitas pemilik mobil. Cobalah. Baik Lin Chen, kau berani. Kita lihat nanti. Aku kasih tahu, jangan kira perbaiki mobil ini bisa mengubah nasibmu. Di kota ini, aku bisa hancurkan kau. Semudah menginjak semut. Dan omong kosong yang kau bilang dulu, tentang peringatan hujan deras. Itu bohong belaka. Kalau benar hujan deras, mobil terendam air semua jadi bisnisku. Nanti aku akan untung besar. Kau jaga saja gubuk jelekmu ini, makan angin saja. Setelah itu, dia pergi bersama dua anak buahnya, sambil mengomel. Mobil BMW mengangkat debu, menyiprat ke kami. Orang macam apa ini? Terlalu keterlaluan. Kok bisa dia tidak tahu malu begini? Aku menatap mobil Zhang Hao. Menghilang di ujung jalan, tatapanku dingin. Abaikan saja dia. Bersihkan mobilnya. Bos Wang seharusnya hampir sampai. Li Xiao mengangguk, mengambil led. Lalu membersihkan bodi Porsche dengan hati-hati. Jam 10 pagi. Wang datang tepat waktu. Ketika dia mendengar suara mesin yang halus dan stabil. Akhirnya ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia duduk di kursi pengemudi. Menyalakan mobil, lalu mengendarainya berputar di lapangan kosong di luar. Saat kembali, matanya penuh ketidakpercayaan. Benar-benar diperbaiki. Sama persis seperti saat ayahku mengemudikannya dulu. Aku sudah mencari ke banyak tempat, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Kau malah selesai dalam 3 hari. Hanya keberuntungan saja. Dulu pernah memperbaiki kerusakan yang sama. Ini bukan keberuntungan, ini kemampuan. Lin Chen, kau lebih hebat dari yang aku bayangkan. Ini 200.000, sisa pembayaran. Selain itu, aku sudah memberitahu semua anggota klub. Mobil mereka nanti semua akan diperbaiki di tempatmu. Ini pesanan pertama. Silakan lihat. Li Xiao di samping. Terlihat menarik napas dalam-dalam, menutup mulut tak berani bicara. Aku memandang cek dan pesanan di tangan, perasaan campur aduk. 3 hari lalu aku masih tak punya uang sepeser pun. Bahkan tempat kerja yang layak pun tidak punya. 3 hari kemudian, saya sudah dapat pesanan 1 juta yuan. Inilah kekuatan teknologi. Ini adalah prinsip yang Zhang Hao tidak akan pernah paham. Terima kasih atas kepercayaan Bos Wang. Saya jamin setiap mobil akan saya periksa sendiri. Pasti tidak akan ada masalah. Saya percaya padamu. Oh ya, stasiun cuaca baru saja perbarui peringatan. 3 hari lagi akan ada hujan deras ekstrim. Curah hujannya mungkin pecahkan rekor sejarah. Kamu siapkan dari sekarang, jangan sampai kebanjiran. Saya tahu, sudah sedang bersiap. Baguslah. Kalau butuh bantuan, telepon saya kapan saja. Garasi bawah tanah klub saya masih bisa muat puluhan mobil. Kamu bisa beritahu klienmu, parkir di sana untuk hindari risiko. Terima kasih, Bos Wang. Sama-sama. Saya ada urusan dulu, mobilnya saya bawa dulu. Untuk perawatan selanjutnya, saya hubungi kamu lagi. Setelah bilang begitu, dia langsung bawa Porsche Silver abu-abu itu. Pergi deh, Pak. Li Xiao. Melihat arah Porsche menghilang, girangnya muter-muter di tempat. Shifu, kita kaya. Pesanan 1 juta yuan. Kita gak perlu khawatir soal uang lagi. Saya lihat pesanan di tangan, lalu angkat kepala lihat langit. Langit gelap, awan hitam pekat, angin juga makin kencang. Hujan deras beneran mau datang. Xiao, jangan senang dulu. Hentikan semua pekerjaan sekarang juga. Kita mulai perkuat bengkel, pasang sistem drainase darurat. Lalu beli 10 pompa air dan 2 genset darurat. Saat hujan deras datang, ini ujian terbesar kita. Dan juga akhir Zhang Hao. Siap, Shifu. Aku berangkat sekarang. Lihat dia lari keluar, saya genggam kunci Inggris lebih kencang. Zhang Hao, tunggu saja. Hujan deras yang kamu remehkan. Akan hanyutkan semua trik licikmu. Teknologi yang kamu pandang rendah, akan buat aku jadi legenda dalam bencana ini. Nah, buat apa beli banyak alat anti banjir gini? Tahun-tahun lalu juga hujan deras, gak ada yang segini hebohnya. Tahun ini beda. Stasiun cuaca bilang, ini hujan deras ekstrim 30 tahun sekali. Siapin lebih banyak aman lah. Kalian anak muda memang penakut. Hujan dikit gimana sih? Lihat tetanggamu. Bos Sang dari bengkel Haon, kemarin kesini. Beli banyak plastik murahan buat tutup mobil. Itu baru namanya jago bisnis. Dalam hati saya cuma ketawa dingin, lalu balik ke bengkel. Siap, daftar klien yang dikirim Wangman. 2 halaman penuh, semuanya anggota klub Citu. Shifu, kakak Wangman luar biasa, dia bilang. Dia sudah menyuruh staf klub
Memberitahu pemilik mobil satu persatu. Sore ini mobil bisa langsung dibawa ke sana. Dia sudah atur orang khusus untuk jaga. Kamu hubungi klien di daftar ini satu persatu dulu. Konfirmasi, lalu sisakan 3 tempat parkir kosong. Di bengkel kita. Untuk tetangga tua sekitar yang nggak ada tempat parkir. Oke, 2 hari berikutnya, kami sibuk banget. Aku bawa Xiao Xiao. Tambah lubang tembok bengkel pakai bata. Tutup semua kebocoran atap pakai bahan anti air. Lalu gali parit drainase keliling bengkel. 10 pompa air berjajar rapi. 2 genset darurat diisi penuh, siap nyala. Siap. Angkut semua peralatan perbaikan ke tempat tinggi. Tutup pakai terpal, sorenya. Uang mendateng, bawa 2 pekerja. Bawa 1 truk lampu darurat dan air mineral. Aku takut mati lampu, bawa beberapa lampu darurat. Persiapanmu lumayan, lebih bagus dari yang kubayangkan. Untung kamu bantu sediakan garasi. Kalau enggak, mobil sebanyak ini. Aku nggak tahu mau taruh di mana. Pos cuaca bilang, badai bakal tadi tengah malam ini. Curah hujan bakal lebih dari 200 cm. Banyak jalan rendah bakal kebanjiran. Aku tahu. Aku dan Xiao Xiao jaga di sini malam ini. Awasin terus ketinggian air. Hati-hati ya, ada apa-apa hubungi aku kapan aja. Ini simpan, aku juga punya satu. Kalau sinyal HP hilang, pakai ini buat kontak. Makasih ya Wangmen. Oh ya, soal Zhang Hao, kamu tahu nggak? 2 hari ini dia gila-gilaan pasang iklan. Bilang mobil terendam selesai 3 hari, harga termurah sekota, udah terima. Uang muka dari puluhan pemilik mobil. Dia cari mati, nggak punya skill, nggak punya alat. Cuma modal suku cadang murahan, mobil yang diperbaiki. Cepat atau lambat bakal ada masalah besar. Aku juga mikir gitu, udah aku ingetin. Semua anggota di grup klub, jangan perbaikin mobil terendam di tempat dia. Tapi ada aja pemobil yang cari murah, tertipu sama dia. Biarkan saja. Dia yang pilih jalannya, dia yang tanggung akibatnya. Tepat saat itu, suara klakson mobil yang sombong terdengar di depan pintu. Tanpa perlu melihat, pasti Zhang Hao yang datang. Dia mengendarai BMW seri 5-nya. Bodi mobilnya penuh stiker iklan, ahli perbaikan mobil banjir. Kelihatan aneh. Di belakangnya ada truk. Mengangkut plastik warna-warni dan salan murahan. Zhang Hao membuka pintu mobil, lalu masuk dengan gaya sombong. Lin Chen. Aku benar-benar kasihan sama kamu. Cuma hujan dikit. Kamu kayak mau perang. Lihat gubuk reotmu ini. Dikuatkan sekuat apapun juga percuma. Mendingan berhenti saja. Nanti banjir besar datang. Gubukmu kebanjiran, kamu hancur total. Kalau nggak ada tempat tinggal, datang aja ke pabrikku, jadi magang. Aku kasih makan. jangan asal ngomong. Persiapan guruku lengkap, pasti aman. Kamu malah beli suku cadang murahan. Nanti rusakin mobil orang, gimana tanggung jawabnya? Perbaikin mobil banjir kan cuma ganti oli, jemur. Masalah apa? Dengar ya. Dari banjir ini, aku bisa untung 100 juta. Nanti aku beli. Gubuk reotmu ini, jadiin toilet. Zhang Hao, jangan sombong banget. Perbaikan mobil banjir butuh keahlian dan peralatan khusus. Nggak bisa asal-asalan. Kalau pakai suku cadang murahan tipu pelanggan, nanti kena hukum. Pak Wang, kenapa ada di sini? Kalau ada mobil perlu diperbaiki, cari aku saja. Aku kasih diskon 50%. Jamin lebih cepat dan bagus dari Lin Chen. Nggak usah. Mobilku cuma Lin Chen yang boleh perbaiki. Aku nggak percaya kemampuanmu. Wajah Zhang Hao langsung kaku. Matanya berkilat sinar jahat. Baik Lin Chen, kamu berani. Kita lihat nanti. Setelah banjir, lihat siapa yang menang. Ayo, balik ke pabrik, tunggu besok hitung uang. Truk melesat pergi, menimbulkan debu. Xiao Xiao menghentakkan kaki marah. Dasar orang gila. Matanya cuma lihat uang. Orang kayak gini nggak kapok sebelum celaka. Tunggu saja. Banjir besar yang akan ngajarin dia. Langit semakin gelap, angin semakin kencang. Mengguncang atap seng hingga berderak. Di kejauhan, kilat mulai muncul, gemuruh guntur terdengar samar. Akan turun hujan deras Wangmen. Kamu pulang saja, sebentar lagi hujan, di jalan tidak aman. Baiklah, kalian berdua harus hati-hati. Kalau ada masalah, hubungi saya lewat walkie-talkie kapan saja. Tenang saja. Setelah Wangmen pergi, saya dan Xiao Xiao makan mie instan sedikit. Lalu kami pindahkan 2 kursi ke depan pintu, menunggu badai datang. Xiao Xiao memeluk lututnya. Melihat langit gelap di luar, dia berkata pelan. Shifu. Menurutmu, badai kali ini benar-benar akan sebesar yang dikatakan stasiun cuaca? Ya, bahkan lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau begitu Zhang Hao, Dia akan kalah telak. Dia pikir badai adalah kesempatan untuk jadi kaya. Tapi dia tidak tahu. Ini adalah jebakan yang disiapkan langit untuknya. Semua keserakahan dan kebodohannya akan terungkap. Dalam badai ini, Xiao Xiao mengangguk setengah mengerti. Lalu menatap saya, berkata serius. Shifu, apapun yang terjadi, saya akan ikut kamu. Saya tersenyum, menepuk kepalanya, baik. Saat itulah, setetes air hujan dingin jatuh di wajah saya. Diikuti tetesan kedua, ketiga, butiran hujan sebesar kacang. Berjatuhan deras, seketika membentuk garis. Angin menderu, guntur bergemuruh, seluruh dunia. Diselimuti tirai hujan putih pekat. Badai terbesar dalam 30 tahun akhirnya tiba. Saya berdiri, melihat hujan deras di luar. Menggenggam erat walkie-talkie di tangan. Zhang Hao,
Apa kamu sudah siap? Mimpimu jadi kaya sudah saatnya bangun. Hujan sudah gila. Butiran hujan sebesar kacang menghantam atap seng. Mengeluarkan suara gemerincing deras, langit dan bumi putih pekat. Jarak pandang kurang dari 5 meter, lampu jalan di kejauhan dalam tirai hujan. Hanya menyisakan cahaya kabur. Saya berdiri di depan pintu. Melihat genangan air di luar naik dengan cepat terlihat mata. Di jalan sudah ada mobil mogok. Shifu, air hampir sampai ke karung pasir. Saya nyalakan pompa air, dengung mesin langsung menenggelamkan suara hujan. 10 pompa air dinyalakan bersamaan. Air hujan keruh mengalir deras keluar melalui selokan pembuangan. Ketinggian air di dalam gubuk akhirnya stabil. Saya menepuk bahu Xiao. Mengulurkan handuk kering padanya, lap muka, jangan sampai flu. Saat itulah, suara Wang Men terdengar dari walkie-talkie. Dengan sedikit terburu-buru. Lin Chen, bagaimana situasi di sana? Apakah kebanjiran? Tidak apa-apa, pompa air sudah dinyalakan, permukaan air sudah stabil. Bagaimana dengan situasi di sana? Udah tanah biasa, kan? Gudang bawah tanah aman, letaknya tinggi dan sistem drainasenya bagus. Hanya jalan di luar yang semuanya terendam, banyak mobil mogok di jalan. Nomor telepon penyelamatan sudah sibuk terus. Saya sudah mengerahkan semua mobil penyelamatan klub. Tapi tenaga masih kurang. Kalau kamu ada waktu, bisa bantu? Tidak masalah, saya dan Xiao akan segera ke sana. Bagus. Hati-hati, saya tunggu kalian di depan pintu gudang bawah tanah. Saya dan Xiao mengenakan jas hujan, membawa tali derek dan peralatan darurat. Mengendarai truk pikap tua saya, menerobos masuk ke dalam hujan. Truk pikap melintasi genangan air, menyemburkan percikan air setinggi orang. Sepanjang jalan, di mana-mana ada mobil yang mogok. Dan pemilik mobil yang cemas, serta pohon dan papan reklame yang tumbang diterjang air. Seluruh kota seolah-olah berubah menjadi lautan air. Sampai di truk Wang Men, gudang bawah tanah. Di depan pintu sudah terparkir lebih dari 10 mobil yang menunggu penyelamatan. Wang Men mengenakan jas hujan, sedang mengerahkan staf untuk menderek mobil. Lin Chen, kamu datang. Di sini ada 3 mobil terjebak di dalam air. Mesinnya sudah kemasukan air, kamu bantu derek ke sini. Lepaskan dulu busi untuk menguras air, jangan biarkan pemilik menyalakan mesin lagi. Baik, saya dan Xiao langsung terjun ke dalam kerjaan penyelamatan. Winch di mobil derek berdengung, satu persatu mobil yang terendam air. Dengan hati-hati diderek masuk ke gudang. Meskipun Xiao seorang perempuan, saat bekerja sama sekali tidak ragu-ragu. Melepas busi, menguras air, memberi tanda, gerakannya lincah dan akurat. Wang Men berdiri di samping, memandangi kami yang sibuk bekerja, matanya penuh pujian. Bekerja sampai larut malam, hujan baru sedikit mereda. Kami berhasil menderek lebih dari 20 mobil yang terendam air. Gudang bawah tanah terisi penuh. Wang Men memberikan kami 2 cangkir teh jahe hangat. Kalian berdua sudah bekerja keras, istirahat dulu, minum teh untuk menghangatkan badan. Saya menerima teh jahe dan meminumnya. Cairan hangat mengalir turun ke tenggorokan, mengusir rasa dingin di seluruh tubuh. Oh ya, tadi saya dengar dari tukang penyelamat. Bengkel mobil Zhang Hao kebanjiran. Lokasinya rendah, genangan air sudah setinggi lutut. Bukankah dia sudah menyiapkan banyak plastik terpal? Jangan dibahas, plastik terpal yang dia beli itu yang paling murah, kualitas jelek. Tertiup angin sedikit saja sudah robek, dan dia hanya menutupi mobilnya. Enggak urusin peralatan dan suku cadang sama sekali. Dengar-dengar, beberapa ton, sealat murahan dan suku cadang palsu yang dia timbun, semuanya kebanjiran dan rusak. Sama sekali gak bisa dipakai. Aku sama sekali gak kaget, malah merasa wajar aja. Aku minum teh jahe, bilang datar, udah ditebak sih. Dia cuma mikirin duit, gak mikirin gimana cara hadapi risiko. Gak cuma itu. Sebelumnya, dia udah terima uang muka dari puluhan pemilik mobil. Janjiin serah terima mobil dalam 3 hari. Sekarang bengkelnya kebanjiran. Boro-boro urusin mobil para pemiliknya aja. Jadi lebih parah kebanjirannya. Banyak pemilik mobil udah datangi dia, ngepung minta penjelasan. Ada juga yang mau lapor polisi, tuduh dia penipuan. Wajar aja. Siapa suruh dia serakah, cuma tahu nipu orang. Pas lagi ngomong, HP ku bunyi. Nomor gak dikenal. Aku angkat, langsung kedengaran suara. Sambil nangis-nangis. Permisi, ini Master Lin Chen? Tolong selamatin mobilku, ya? Aku titipin mobil di bengkel Haochen buat perbaikan banjir. Bengkelnya malah kebanjiran. Mobilku sekarang masih terendam air. Zhang Hao si brengsek itu kabur. Gak ketemu orangnya. Jangan panik. Kasih tahu lokasimu. Satu lagi pemilik mobil yang jadi korban Zhang Hao. Mobilnya masih terendam di bengkelnya. Kita ke sana yuk. Aku ikut. 1 orang lagi, 1 tenaga lagi. Kami bertiga naik pick up, terjun lagi ke hujan deras. Bengkel Zhang Hao. Ada di daerah rendah di selatan kota, gak jauh dari sini. Pas sampai, pemandangan di depan mata. Benar-benar menyedihkan. Seluruh bengkel terendam air setinggi pinggang. Pintunya jebol. Mesin angkat, mesin buka ban di dalam, semua terendam. Cuma kelihatan dasarnya. Di air ngambang berbagai suku cadang dan sampah. Ada juga plastik murahan yang udah rusak kebanjiran. Mengeluarkan bau apek yang menusuk. Belasan pemilik mobil berdiri di tanah tinggi pinggir jalan, wajahnya pada pucat. Maki-maki bengkel yang terendam air itu. Zhang Hao si penipu. Dia terima uang mukaku 5 juta, sekarang kabur. Mobilku baru beli, udah terendam gini, hancur. Master Lin, syukurlah dateng. Tolong selamatin mobilku ya. Aku tahu skillmu bagus. Cuma kamu yang bisa bantu. Tenang dulu semuanya. Aku lihat kondisi dulu. Yang bisa ditarik, aku bantu tarik keluar. Drain air di mesin dulu, biar kerusakan gak makin parah. Para pemilik mobil langsung diam, mata penuh harap. Aku, Xiao, dan Wang Men pakai baju anti air. Masuk ke dalam air setinggi pinggang. Kantor Zhang Hao ada di lantai 2. Saat kami naik, pintunya terbuka. Di dalam berantakan, dokumen berserakan. Komputer dan berangkas diangkut, jelas dia kabur duluan. Bajingan ini malah kabur bawa uang. Dia pasti lihat situasi tak baik, bawa uang muka kabur duluan. Pemilik mobil ini benar-benar sial. Aku diam saja, menatap hujan di luar jendela. Zhang Hao bisa kabur sesaat, tak bisa selamanya. Hutangnya ke pemilik mobil, hutangnya padaku pasti dibayar. Kami habiskan 3 jam, menarik mobil yang bisa ditarik. Ke tanah tinggi pinggir jalan, copot busi satu-satu.
Kuras air dari mesin, pemilik mobil berterima kasih. Maksa bayar aku tolak semua. Terima sedikit saja. Cuma bantu saja, tunggu hujan berhenti. Kalian tarik mobil ke bengkelku. Aku periksa menyeluruh, cuma bayar biaya modal. Master Lee, kamu benar-benar orang baik. 100 kali lebih baik dari bajingan Sang Hao itu. Nanti kami servis mobil cuma cari kamu, Master Lin. Lihat tatapan syukur pemilik mobil, hatiku tiba-tiba paham. Memperbaiki mobil bukan cuma mobil, tapi juga hati orang. Hampir subuh, hujan akhirnya berhenti. Matahari keluar dari awan, sinar emas menyinari. Kota yang disiram hujan deras, udaranya segar sekali. Kami tarik tubuh lelah, kembali ke bengkel. Di dalam bengkel kering bersih, tak ada genangan air. 10 pompa air masih berdengung beroperasi. Semuanya aman sentosa. Xiao-Xiao lunglai di kursi. Akhirnya selesai, capek mati aku. Wang Men memandangku. Lin Chen, kali ini berkat kamu. Pemilik mobil itu semua memuji kamu. Sekarang seluruh komunitas pemilik mobil bilang, katanya kamu pintar. Orangnya juga baik hati. Tepat saat itu, HP kau berdering lagi. Nomor tak dikenal, asal dari kota sebelah. Aku angkat telepon, langsung terdengar. Suara Zhang Hao marah-marah. Lin Chen, semua gara-gara kamu, semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena mulutmu jelek bilang akan hujan deras. Pabrikku mana mungkin kebanjiran. Aku mana mungkin jadi begini keadaannya. Zhang Hao, jalan itu kamu pilih sendiri. Akhirmu hari ini, semua ulahmu sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Omong kosong. Kalau bukan karena kamu, Wang Men mana mungkin. Semua pesananku berikan padamu, kalau bukan kamu. Bagaimana mungkin semua pemilik mobil itu mencarimu? Kamu hancurkan segalanya, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Setelah itu, dia langsung mematikan telepon dengan kasar. Aku menelepon ponsel, tatapanku dingin. Aku tahu Zhang Hao tidak akan berhenti begitu saja. Orang seperti dia tidak pernah mencari kesalahan pada dirinya sendiri. Hanya menyalahkan semua kegagalan pada orang lain. Dia sudah terpojok sekarang, selanjutnya. Dia pasti akan membalas dendam dengan segala cara. Aku memegang ponsel erat-erat. Perasaan gelisah yang kuat muncul di hatiku. Wang Men melihat wajahku tidak enak, bertanya dengan penuh perhatian. Ada apa? Aku menggelengkan kepala. Memasukkan ponsel ke saku, tidak apa-apa. Zhang Hao yang menelepon, dia mengamuk. Jangan pedulikan dia cuma orang gila. Tenang, aku sudah lapor polisi sedang mencarinya. Aku mengangguk, tapi kewaspadaan di hatiku tidak berkurang. 2 minggu setelah hujan deras, adalah hari-hari paling tenang dalam hidupku. Bengkel mobilku yang awalnya 200 meter persegi, telah diperluas menjadi 1000 meter persegi. 5 mekanik baru yang direkrut. Semua pilihanku terbaik, masing-masing sangat ahli. Berakhlak baik, antrean di depan pintu dari pagi sampai malam. Bahkan pemilik mobil dari kota sebelah sengaja datang untuk memperbaiki mobilnya. Xiao-Xiao menjadi asisten andalanku. Tidak hanya bisa menangani sendiri semua urusan depan. Dia juga belajar perbaikan rangkaian listrik sederhana. Setiap hari dia seperti matahari kecil, cerewet. Membuat bengkel yang awalnya membosankan menjadi penuh semangat. Wang Men hampir setiap hari datang. Kadang membantuku mengurus pembukuan. Kadang hanya duduk di kursi di sudut. Dengan tenang menontonku memperbaiki mobil. Sinar matahari menyinari tubuhnya melalui jendela. Membentuk siluet yang lembut. Setiap kali aku melihatnya, hatiku dipenuhi kehangatan yang sulit diungkapkan. Saat kami sibuk memperluas bisnis dan memimpikan masa depan, Zhang Hao bersembunyi di kamar sewaan. Melalui celah tirai, dia menatap bengkel mobilku dengan penuh kebencian. Bengkel mobilnya disegel. Rumah dan mobilnya disita bank. Istri dan anaknya meninggalkannya. Semua saudara dan teman menjauhinya. Dari bos sukses yang kaya raya, menjadi orang yang dibenci semua orang. Dia menyalahkan semua ini padaku dan Wang Men. Dia membenciku karena menghancurkan bisnisnya. Membenci Wang Men karena memutuskan jalur rezekinya. Dia bersumpah Akan membuat kami membayar harga termahal. untuk balas dendam padaku. Dia menghabiskan waktu seminggu penuh memahami kebiasaan rutin kami semua. Dia tahu setiap Senin pagi Wang Men akan mengendarai Porsche 911 edisi terbatas warna abu-abu perak itu. Untuk perawatan, tahu kami untuk menangani pesanan yang melonjak drastis. Sekadar merekrut petugas kebersihan paruh waktu. Petugas kebersihan itu mendesak butuh uang di rumah. Tepat ditangkap kelemahannya oleh Zhang Hao. Senin pagi langit muram, sepertinya akan hujan lagi. Lin Chen, bantu aku lakukan perawatan rutin. Sore ini aku harus ke kota tetangga urus kerjasama. Malam pulang makan bersama. Baik, hati-hati di jalan, pelan-pelan, mobil tua ini manja. Jangan terlalu cepat. Mengerti? Aku bawa mobil ke pos perbaikan. Suruh teknisi baru Xiaozang. Lakukan perawatan dasar, ganti oli dan saringan, periksa rem dan ban. Semua item paling rutin, aku sendiri pergi tangani. Satu mobil baru ditarik yang terendam parah, tepat saat itu. Seorang tugas bersih aku, mendorong babak bersih. Dengan licik, mendekati Porsche. Dia lihat kiri kanan, lihat ada yang perhatikan. Cepat buka kap mesin, masukkan tangannya. Seluruh proses kurang 1 menit, setelah dia selesai. Langsung dorong gerobak bersih, buru-buru tinggalkan bengkel. Semua ini, diperhatikan Xiao-Xiao yang sedang merapikan alat. Dia mengerutkan alis mendekatiku, berbisik. Shifu, tadi petugas kebersihan itu bertingkah mencurigakan. Di samping Porsche kakak Wang Men. Diam cukup lama, aku rasa tidak beres. Mungkin sedang bersihkan debu, jangan terlalu banyak pikiran. Cepat selesaikan pekerjaan di tangan. Sore masih harus tarik 3 mobil lagi. Tapi tidak apa. Tenang saja, mobil ini aku paling kenal. Kalau ada masalah pasti langsung ketahuan, jam 12 siang. Perawatan selesai. Xiao-Xiao keliling mobil 3 putaran. Berulang periksa penampilan, ban dan rem. Tak temukan keanehan apapun. Wang Men pamit pada kami, duduk di kursi pengemudi. Hidupkan mesin 6 silinder horizontal itu. Suara dengungan familiar terdengar, dia melambaikan tangan. Bawa mobil naik tol menuju kota tetangga, jam 3 sore. Sedang lakukan penyetelan mesin untuk 1 BMW. HP tiba-tiba berdering, nomor tak dikenal. Asal dari Satlantas tol kota tetangga. Hatiku tiba-tiba terasa berat, kunci Inggris di tanganku jatuh dengan suara keras. Saya gemetar menjawab telepon. Halo? Apakah ini Bapak Lin Chen?
Porsche yang dikendarai Wang Men di kilometer 123 jalan tol G15 mengalami kecelakaan serius, sudah dibawa ke rumah sakit umum pertama kota untuk perawatan darurat. Pikiranku langsung kosong. Bagaimana keadaannya? Apakah ada bahaya nyawa? Korban mengalami cedera kepala berat, pendarahan otak, koma dalam, kondisinya sangat kritis. Silakan datang secepatnya. Setelah telepon, saya seperti orang gila, meraih kunci mobil dan berlari keluar. Xiao menarik saya, matanya merah, berkata, Shifu, jangan panik, saya ikut denganmu. Tidak perlu, kamu tetap di bengkel, saya pergi sendiri. Tidak bisa, kamu dalam kondisi seperti ini, menyetir terlalu berbahaya. Saya yakin. Melihat tatapan tegasnya, kaki saya lemas hampir ambruk. Xiao menopang saya, mendudukan saya di kursi penumpang. Lalu menginjak gas sepenuhnya. Pickup melesat seperti anak panah, melaju kencang di tol. Saya terus menampar wajah sendiri, pipi terasa panas dan perih. Ini semua salahku. Xiao sambil menyetir sambil menangis berkata, Shifu, jangan begitu. Kakak Wangmen pasti akan baik-baik saja. Porsche itu sangat kokoh, dia pasti tidak apa-apa. Sementara kami bergegas ke rumah sakit. Badai opini yang ditujukan pada saya telah diam-diam dimulai. Sang Hao bersembunyi di kontrakan. Menatap layar komputer, wajahnya menunjukkan senyum jahat. Dia memposting tulisan yang sudah disiapkan ke semua forum pemilik mobil lokal dan platform video pendek. Terkejut. Bengkel lengkap perawatan tidak tepat menyebabkan Porsche edisi terbatas kecelakaan di tol. Pemilik masih koma hingga sekarang. Selebritas internet perbaikan mobil Lin Chen. Mengeluarkan videonya, ditempelkan foto mobil Wang Men yang kecelakaan. Porsche 911 abu-abu perak itu. Depannya rusak parah, semua air bak mengembang. Kecantikan sebelumnya hilang tak bersisa. Ayo, masukkan bayaran yang dibeli Sang Hao. Gila-gilaan memancing komentar. Ponsel saya terus berdering. Semua klien yang minta pembatalan pesanan, pengembalian dana, dan pemeriksaan ulang. Perusahaan asuransi mitra mengirim pemberitahuan, menghentikan semua kerjasama. Petugas dari Badan Pengawas Pasar, keesokan paginya datang ke. Petugas datang menyegel bengkel mobil saya. Para karyawan sementara yang direkrut mendadak. Melihat situasi tidak baik, langsung kabur bawa barang-barang mereka. Bengkel yang besar itu, dalam semalam menjadi sepi dan kosong. Hanya Xiao yang tetap tinggal. Dia mematikan ponsel, mencabut kabel telepon. Menghalangi semua klien yang datang membuat keributan di luar pintu. Semuanya pulang dulu, masalah ini pasti akan diselidiki dengan jelas. Dia merapikan slip perbaikan yang berserakan di lantai. Membersihkan semua peralatan, lalu menguncinya di kotak perkakas. Kemudian, dia membawa pakaian ganti dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pergi ke rumah sakit. Saat dia mendorong pintu ruang hijau, melihat saya jongkok di sudut koridor, rambut acak-acakan. Jenggot tidak terawat, mata kosong, seperti boneka kayu yang kehilangan jiwa. Dia tidak tahan lagi, menangis terisak-isak. Dia mendekati saya, jongkok dan memeluk saya erat. Shifu, masih ada aku. Aku tidak pergi. Aku menemanimu. Aku percaya padamu, ini pasti bukan masalah kita. Pasti ada orang yang mengganggu, kita pasti bisa menemukan buktinya. Membersihkan nama baik kita. Dan pasti bisa menunggu Kak Wang Men sadar. Kamu tidak boleh jatuh. Kalau kamu jatuh, bagaimana dengan Kak Wang Men? Bagaimana dengan bengkel kita? Porsche itu masih menunggu kita untuk menyelidiki kebenarannya. Kamu benar, aku tidak boleh jatuh. Aku harus menemukan pelakunya. Memberikan penjelasan pada Wang Men. Aku berdiri, melalui kaca hijau, memandang Wang Men yang terbaring di tempat tidur. Tenang seperti sedang tertidur. Men. Tunggu aku pasti akan menemukan orang yang menyakitimu. Aku pasti akan menunggumu sadar, apapun pengorbanannya. Bau disinfektan hijau seperti jarum menusuk hidungku. Aku duduk di kursi koridor. Sepanjang malam. Mata. Terus menatap pintu tertutup rapat itu. Bunyi bit monitor. Terdengar dari balik pintu, setiap bunyi seperti palu. Menghantam hatiku. Saat fajar hampir tiba, Xiao membawakan semangkuk bubur panas. Shifu, minum bubur dulu. Kamu sudah sehari semalam tidak makan. Kak Wang Men masih menunggumu. Kamu tidak boleh ambruk. Xiao menyodorkan mangkuk bubur ke tanganku. Lalu jongkok menatapku. Shifu, aku baru saja kembali ke bengkel. Petugas bersihan paruh waktu itu menghilang. Dia hanya bekerja 3 hari. Lari tanpa mengambil gaji, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Jariku bergetar hebat, mangkuk bubur hampir jatuh. Aku mengangkat kepala, suaraku serak parah. Apa yang kau katakan? Dia lari, dan aku cek CCTV setelah masuk pabrik. Hanya mendekati Porsche milik Kak Wang Men. Mobil lain bahkan tidak disentuh. Setelah selesai berbuat curang, langsung pergi. Bahkan alat bersihan tidak dibawa. Sensasi dingin tiba-tiba merambat dari kaki ke kepala. Aku akhirnya paham, perasaan gelisah yang tak kunjung hilang itu. Bukan ilusi, pasti Sang Hao, dialah pelakunya. Selain dia, tidak ada yang begitu membenciku. Tidak ada yang akan menggunakan cara licik seperti ini untuk membalas dendam. Tanganku terkepal erat, kuku menusuk telapak tangan hingga berdarah. Saat itulah, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor asing, tanpa lokasi. Jantungku berdebar kencang. Aku gemetar mengangkat telepon, di sana diam beberapa detik. Lalu terdengar suara yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Lin Chen, rasanya tidak enak ya? Melihat wanita yang kau cintai terbaring di sana. Sementara dirimu dicap sebagai pengusaha hitam yang tega membunuh. Rasanya seperti mati lebih baik, bukan? Sang Hao, kau yang lakukan? Iya, bagaimana? Ada bukti? Petugas kebersihan sudah lari. CCTV hanya merekam dia membersihkan mobil, tak ada yang bisa buktikan aku yang menyuruh. Sekarang semua orang tahu. Karena perawatanmu yang buruk, Lin Chen. Porsche Wang Men rusak. Hingga menyebabkan kecelakaan. Dasar gila. Serang aku saja. Jangan libatkan Wang Men. Aku sengaja libatkan dia. Aku ingin kau rasakan. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling dicintai. Aku ingin kau jatuh dari awan ke lumpur,
tak bisa bangkit selamanya. Dia berhenti sejenak, lalu mengajukan syarat sebenarnya. Tapi aku bisa kasih jalan keluar. Besok siang jam 12. Datang ke pabrik pupuk tua di pinggir kota. Pertama, tanda tangani pengakuan bersalah, akui kesalahanmu. Gunakan suku cadang murahan hingga mobil rusak dan kecelakaan. Kedua, serahkan 100% saham bengkelmu ke namaku tanpa bayar. Ketiga, umumkan ke publik. Semua keahlianmu sebelumnya adalah hasil curian dariku. Asal kau lakukan, aku akan keluarkan uang untuk obati Wangman dengan dokter dan obat terbaik sampai dia siuman. Dan aku tak akan masukkan kau ke penjara. Aku akan jelaskan ke semua pemilik mobil bahwa kau hanya lalai sesaat. Biarkan kau tenang temani dia di rumah sakit. Jika kau tolak, aku akan langsung menghilang. Kau akan didakwa lalai hingga orang luka berat. Dihukum 3-7 tahun penjara. Nanti, kamu bukan cuma masuk penjara. Uang buat biaya Icu Wangman pun gak ada. Kamu cuma bisa ngeliatin dia sampai habis tenaga dan nyawanya. Habis bilang gitu, dia langsung tutup telepon. HP jatuh dari tangan gue, pecah di lantai. Layarnya remuk. Gue bersandar di tembok, badan dingin. Kayak masuk ruang es. Dia kejam banget, dan licik. Dia gak ada niat kasih bukti apapun, apalagi nanggung risiko. Tujuannya cuma satu. Gue yang harus ngakuin semua kesalahan ini. Dan gue pilih masuk penjara buat dia dan kehilangan Wangman. Atau terima syaratnya, hidup sengsara. Ngeliatin dia pakai barang gue, hidup enak. Ini benar-benar jalan buntu. Gak ada pilihan yang bagus. Mau gue pilih apa? Kayaknya gue salah. Xiao-Xiao ambil HP dari lantai. Lihat muka gue pucat, dia hampir nangis. Shifu, jangan terima. Dia itu penipu. Dia nggak bakal benerin Wangman Jia. Begitu dapat saham dan surat pengakuan, dia bakal kabur. Nggak bakal peduli kita lagi. Tapi, kalau gue nggak terima, gue yang masuk penjara. Wangman gimana? Biaya icunya per hari puluhan ribu. Kalau gue masuk, siapa yang jagain dia? Siapa yang obatin dia? Kita punya keahlian, Shifu. Lupa, mobil nggak bohong. Porsche itu ada di parkiran kecelakaan. Seberapa rapi pun Zhang Hao bersihin jejak. Saya jadi pasti ninggalin ada kuning di mobil. Alat yang dia pakai, bahan yang dia pakai, kebiasaan kerjanya, pasti ada jejaknya. Jejak-jejak ini nggak bisa dia hancurin selamanya. Asal kita bongkar mobil itu, cari bukti yang cuma Zhang Hao yang bisa ninggalin. Kita bisa buktiin gue nggak bersalah. Paman bisa tangkap dia. Gue angkat kepala, pandang Xiao-Xiao. Cewek 20 tahun ini, di saat gue paling putus asa. Lebih tenang dan lebih tegas dari gue. Iya benar. Gue ini montir. Gue punya keahlian. Mobil nggak bohong. Sang Hao kira habis dia bersihin saksi. Hancurin CCTV, dia bisa tenang. Tapi dia lupa. Dia itu montir setengah matang. Setiap tindakannya bawa ciri khas dia. Gue yang paling kenal mobil itu. Juga lebih mengerti Sang Hao daripada siapapun. Asalkan aku membongkarnya sampai bersih. Satu skrup pun tidak akan kelewatkan. Pasti akan kutemukan jejak yang dia tinggalkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyeka air mata di wajah, tatapan kembali menjadi tegas. Kamu benar, aku tidak boleh menyerah. Aku tidak bisa membiarkan Wangman menderita sia-sia. Apalagi membiarkan Zhang Hao bebas berkeliaran. Aku ikut denganmu. Aku bantu bongkar mobil, bantu cari bukti. Aku juga bisa hubungi guru SMK-ku. Mereka punya peralatan deteksi material tercanggih. Pasti bisa bantu kita temukan bukti kuat. Aku mengangguk, berdiri. Sinar matahari menerobos jendela koridor. Menyinari tubuhku, mengusir sedikit hawa dingin. Aku melirik terakhir ke pintu Icu, berbisik dalam hati. Men, tunggu aku. Beri aku 3 hari lagi. Aku pasti akan temukan bukti, serahkan orang yang menyakitimu ke penjara. Aku pernah janji padamu, akan ajakmu lihat laut. Aku dan Xiao-Xiao berbalik, keluar dari rumah sakit. Tempat parkir kecelakaan di pinggir kota, sepi tak berpenghuni. Porsche 911 warna abu-abu perak itu sendirian terparkir di sudut, bagian depan mobil rusak parah. Kemegahannya dulu hilang sama sekali. Melihat mobil yang menyimpan semua kenangan aku dan Wangman ini. Hatiku sakit seperti ditusuk pisau. Aku mengenakan sarung tangan. Membuka kap mesin. Xiao-Xiao ambilkan kotak peralatanku. Mulai hari ini kita bongkar mobil ini, dari dalam sampai luar, sampai bersih. Satu skrup, satu serpihan pun tak boleh terlewat. Xiao-Xiao mengangguk kuat. Mengangkat kotak peralatan berat itu. Suara kunci Inggris memutar skrup. Bergema di tempat parkir yang luas. Aku tahu ini taruhan besar. Aku bertaruh pada keahlianku. Bisa mengalahkan kelicinan Sang Hao. Aku bertaruh mobil tidak akan berbohong. Taruhan ini tak boleh kukalah. Dan tak bisa kukalah. Hujan turun lagi, titik-titik dingin. Menghujam atap seng tempat parkir kecelakaan. Suara gemericik dan bunyi kunci Inggris memutar skrup. Bersama, aku dan Xiao sudah di sini selama 18 jam penuh. Dari siang sampai malam, kami belum tidur. Belum makan sesuatu pun. Lantai dipenuhi suku cadang yang dibongkar, dari blok mesin. Sampai gigi transmisi, dari master rem sampai setiap skrup. Tertata rapi, seperti pengadilan bisu. Tanganku penuh luka, oli dan darah bercampur. Sakit menusuk. Tapi aku tak berhenti, dan tak bisa berhenti. Batas waktu terakhir dari Sang Hao. Tinggal 6 jam lagi. Minum dulu. Sudah sampai saluran oli mesin. Bertahan sedikit lagi. Saya ambil airnya dan langsung minum setengah botol. Saya lihat jam dinding, tinggal 6 jam lagi. Kalau sebelum subuh tidak ketemu buktinya, saya harus pergi menemui janji itu. Pasti ketemu. Zhang Hao pasti tinggalkan jejak. Dia tidak bisa kabur. Saya angguk, ambil senter. Saya sorot ke ujung terdalam saluran oli, ini yang terakhir. Tempat yang mungkin sembunyikan bukti.
Kita sudah periksa sistem rem, sistem kelistrikan, transmisi, bahkan ban sudah kita lepas. Tapi tidak ketemu apa-apa. Zhang Hao terlalu bersih kerjakannya. Saya tarik napas dalam, ambil endoskop. Masukkan perlahan ke saluran. Saat hampir putus asa, di lensa endoskop, ada kilatan hitam redup. Tunggu, Xiao Xiao, lihat. Ada sesuatu di sini. Xiao Xiao langsung mendekat. Matanya menatap layar tak berkedip. Saya gerakan endoskop dengan hati-hati. Kilatan hitam itu makin jelas, sepotong kecil. Serpihan plastik sebesar kuku, tersangkut di sudut saluran. Mengembang dan berubah bentuk karena terendam oli. Plastik. Tidak mungkin ada plastik di mesin. Pasti Zhang Hao yang taruh. Jantung saya berdebar kencang. Saya ambil pinset. Perlahan-lahan, saya ambil serpihan plastik itu. Kecil sekali, cuma sebesar butiran beras. Pinggirannya ada bekas potongan yang jelas. Saya genggam serpihan plastik itu. Tangan saya gemetar karena gugup. Ini dia. Ini yang dia pakai untuk menyumbat saluran. Cukup periksa komposisinya, bisa buktikan itu perbuatannya. Saya hubungi guru saya sekarang. Pak Wang, tolong bantu kami. Kami ada sepotong serpihan plastik. Bisa bantu periksa komposisinya? Sangat mendesak. Ini menyangkut nyawa. Bawa barangnya sekarang. Saya tunggu di lab. Saya periksa malam ini juga. Xiao Xiao tutup telepon. Dia menangis karena gembira. Kami ketemu. Saya lihat serpihan plastik di tangan. Air mata saya tak tertahankan lagi. 18 jam tanpa tidur, akhirnya berhasil. Mobil tidak bohong. Dia ingat semuanya. Semua kejahatan yang dilakukan Zhang Hao. Aku dan Xiao Xiao langsung berangkat. Menuju lab sekolah teknik. Pak Wang sudah menunggu kami di sana. Dia mengambil serpihan plastik itu dan langsung memasukkannya ke spektrometer. Plastik industri ini sangat khusus, hanya beberapa tempat di kota yang menggunakannya. Begitu komposisinya terdeteksi, kita bisa lacak pembeli dan penggunanya. Waktu berlahan-lahan. Rasa seperti satu abad. Pukul 4 pagi. Hasil deteksi keluar. Ditemukan. Ini plastik teknik berkualitas rendah. Hanya Haon Auto Repair yang membelinya dalam jumlah besar 3 tahun lalu. Dan bekas potongan plastik ini dipotong dengan tang miring model T12. Rahang tang ini punya pola keausan yang unik. Dia mengeluarkan laporan lain. Hasil perbandingan keluar. Bekas potongan. Sama persis dengan tang miring T12 yang biasa dipakai Zhang Hao. Dulu aku ke Haon Auto Repair. Memberi bimbingan teknis, lihat dia pakai tang itu. Ada goresan dalam di rahangnya. Waktu dia buka sekrup dulu. Pak Wang, terima kasih. Sungguh terima kasih banyak. Sama-sama. Aku sudah lama tidak suka Zhang Hao. Curang, merugikan pelanggan, harusnya sudah dipenjara. Ambil laporan ini, cukup untuk menjeratnya. Tepat saat itu, ponselku berdering. Zhang Hao yang menelepon. Kulihat jam, pukul 6 pagi. Masih ada 6 jam sebelum batas waktunya. Halo. Gimana Lin Chen? Sudah mikir jernih? Masih 6 jam. Kalau tidak setuju, siap-siap masuk penjara. Aku setuju. Saham bisa kuberikan semua. Surat pengakuan juga akan kutandatangani. Tapi kamu harus janji. Obati Wangmen dengan baik. Nah gitu dong. Tenang, asal kamu nurut. Pasti aku perlakukan Wangmen baik. Jam 12 siang, pabrik pupuk tua yang terbengkalai. Bawa surat pengakuan dan perjanjian transfer saham. Ingat, jangan laporkan polisi atau kau tahu akibatnya. Aku tahu. Tidak akan lapor polisi. Aku cuma mau Wangmen baik-baik saja. Telepon ditutup. Aku langsung telepon Pak Polisi Li. Laporan deteksi dan hasil perbandingan. Kuceritakan semuanya padanya. Pak Li, aku sudah dapat bukti. Zhang Hao janjian sama aku jam 12 siang ini. Di pabrik pupuk tua pinggiran kota. Laporan tes dan hasil perbandingan Polisi Li udah keluar. Buktinya udah jelas. Bagus, kita langsung siaga. Hari ini pasti kita tangkap dia. Setelah telepon, aku dan Xiao Xiao saling pandang. Keduanya lihat cahaya di mata lawan, kemenangan udah dekat. Shifu, sekarang kita ke rumah sakit. Jenguk kakak Wang Menyu. Kasih tahu kabar baik ini, dia pasti senang banget. Kita sampai rumah sakit, perawat Icu bilang. Tanda vital Wangman. Lebih stabil dari kemarin, meski belum sadar. Tapi udah ada reaksi kesadaran lemah. Aku dari balik kaca. Lihat Wangmen terbaring di ranjang. Mukanya masih pucat. Tapi dahinya udah agak rileks. Men, kita udah dapat bukti. Yang nyakitin kamu sebentar lagi ditangkap, tahan ya. Cepet bangun, abis kamu sadar. Kita jalan ke pantai, janji aku pasti ditepati. Aku kayak lihat jarinya gerak dikit. Jam 11.30 pagi. Aku dan Xiao Xiao sampai di pabrik pupuk tua pinggiran kota. Om-om udah siaga duluan. Sembunyi di rotasi. Nunggu Zhang Hao muncul di tanganku. Ada surat pengakuan palsu sama perjanjian alih saham. Aku berdiri di bengkel utama pabrik. Nunggu Zhang Hao. Tepat jam 12, suara mesin mobil kedengeran. Zhang Hao bawa mobil tua. Berhenti di depan bengkel. Lin Chen, kamu pinter juga. Kasih surat pengakuan sama perjanjian alih sahamnya. Santai dulu. Aku mau kamu ngaku sendiri. Kamu yang otak-atik mobil Wangmen. Ngaku? Ngapain aku ngaku? Sekarang kamu yang butuh aku. Bukan aku butuh kamu, cepetan kasih. Atau aku langsung pergi. Kamu nyogok cleaning service part-time. Masukin penyebab plastik di saluran oli mesin Porsche Wangmen. Terus masukin serbuk besi industri di master rem. Bener kan yang aku bilang? Terus gimana? Sekalipun kamu tahu, mau gimana lagi? Gak ada bukti, siapa yang percaya? Mau bukti? Lihat ini apa? Zhang Hao mengambil laporan. Wajahnya perlahan memutih pucat. Ini tidak mungkin. Rencanaku sempurna. Bagaimana mungkin kau menemukan buktinya? Jaring surga luas, tapi selalu ada celah.
Kau kira bisa kabur? Setiap jejak yang kau tinggalkan menjadi bukti kejahatanmu. Sang Hao, jangan bergerak. Kau ditangkap. Tidak. Aku tidak terima. Lin Chen, kau mengkhianatiku. Aku tidak akan membiarkanmu. Kau tak punya kesempatan lagi. Hutangmu padaku. Dan pada Wang Men. Pada semua pemilik mobil yang kau tipu, hari ini kau harus bayar. Aku salah, Lin Chen. Aku benar-benar salah. Kumohon, maafkan aku. Aku akan jadi budakmu. Aku tidak akan berani lagi. Melihatnya menangis tersungkur di lantai. Hatiku tak ada rasa senang, juga tak ada simpati. Polisi membawa Zhang Hao keluar pabrik pupuk. Tangisnya semakin jauh, hilang dalam angin. Kulihat langit. Hujan sudah berhenti. Matahari menembus awan, menyinari bumi. Semua berakhir. Dan semuanya baru dimulai. Sirene mobil polisi perlahan hilang. Aku berdiri di depan pabrik pupuk tua. Menggenggam laporan tes yang masih bau tinta. Xiao berlari mendekat. Langsung memelukku. Shifu, kita menang. Ya. Kita menang. Angin menerbangkan daun kering. Berputar-putar. Kulihat arah rumah sakit. Hanya satu pikiran, temui Wang Men. Aku akan beritahu, pelakunya sudah ditangkap. Kami tak pulang bengkel, langsung ke rumah sakit. Sepanjang jalan, Xiao terus bercerita tentang rencana masa depan. Shifu, nanti kita renovasi bengkel. Buka kursus otomotif khusus wanita. Kita perluas bisnis ke seluruh provinsi. Biar semua tahu keahlian kita. Tapi selama Wang Men belum sadar, kemenangan ini kurang berarti. Saat tiba di rumah sakit, dokter jaga sedang ronda. Melihatku datang. Dia buka masker, tersenyum lega. Pak Lin, pas sekali datangnya. Kondisi pasien hari ini sangat baik. Tekanan intrakranial sudah normal. Semua tanda vital membaik stabil. Kemungkinan sadar sangat besar. Benarkah? Kapan dia bisa bangun? Susah ditebak, mungkin hari ini, mungkin juga beberapa hari ini. Kamu banyak-banyak ngobrol sama dia, ceritain hal-hal dulu kalian. Biar dia cepat sadar. Aku ucapin terima kasih, hampir lari masuk ruang perawatan. Wang Men terbaring tenang di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya lebih segar dari sebelumnya. Bulu mata panjangnya menutupi kelopak mata. Seperti kupu-kupu yang lagi tidur. Sinar matahari masuk lewat jendela, jatuh di wajahnya, lembut banget. Aku ambil kursi, duduk di samping tempat tidurnya. Perlahan genggam tangannya yang dingin. Tangannya lebih kurus dari dulu, ruas jarinya kelihatan. Men, aku dateng. Kasih kabar baik nih. Zhang Hao udah ditangkap. Aku keluarin dari saku surat pemberitahuan pendaftaran kasus, sama laporan tes itu. Buka satu-satu di depannya. Lihat, ini buktinya. Kita nemuin serpihan plastik yang dia taruh di mesin. Ternyata plastik murahan yang cuma ada di pabriknya. Terus, jejak aus di pisaunya yang miring, semuanya cocok. Dia ngaku sendiri, dia yang nyogok petugas kebersihan. Utak-atik mobilmu. Polisi bilang, minimal dia dihukum 15 tahun. Seumur hidup. Jangan harap bisa keluar dari penjara. Postingan yang nyinyirin kamu udah dihapus semua. Dinas pasar. Juga cabut penyegelan bengkel. Orang asuransi. Kemarin juga nelpon, bilang mau lanjut kerja sama. Malah mau tanda tangan kontrak jangka panjang, perjanjian perbaikan tetap. Pemilik mobil yang pernah ditipu Zhang Hao. Ada datang minta maaf ke aku. Xiao urus bengkelnya dengan baik. Mekanik baru yang direkrut juga bisa diandalkan. Kita udah sewa 2 pabrik sebelah, rencananya dijadikan pusat perbaikan mobil banjir khusus. Yang kamu bilang dulu, ekosistem layanan mobil itu sebentar lagi bisa realisasi. Sambil ngomong, suaraku serak. Aku tunduk, tempelin wajahku di punggung tangannya. Air mata panas jatuh di punggung tangannya. Men, maaf, ini salahku. Aku yang gak bisa jagain kamu. Kalau waktu itu aku dengerin Xiao. Kalau aku yang servis mobilmu, kamu gak bakal kena musibah. 10 hari ini aku nyesel terus. Aku takut kamu gak bakal sadar lagi. Aku takut gak bakal denger suaramu lagi. Aku takut, gak bisa aja kamu lihat laut lagi. Kamu ingat gak? Kamu bilang, bokap kamu paling suka mancing di laut sebelah timur. Kamu bilang habis sibuk ini. Bawa Porsche kamu, ajak aku bareng. Aku ingat semua. Porsche kamu udah aku perbaikin. Masih seperti baru, aku juga sudah cek cuaca. Akhir pekan ini cuacanya bagus banget, cocok buat lihat laut. Jadi cepatlah sadar, ya? Aku tunggu kamu. Aku selalu menunggumu. Ruang rawat sunyi. Aku pegang tangannya, menatapnya dengan tenang. Hatiku penuh harapan. Saat itu, aku merasakan jari di tanganku bergerak lembut. Aku langsung angkat kepala. Kukira cuma hayalan. Aku tahan napas. Menatap tajam tangannya. Lalu, lagi. Jarinya bergerak lembut lagi. Kemudian, bulu matanya mulai bergetar halus. Seperti kupu-kupu yang akan keluar dari kepompong. Sayapnya mengepal lembut. Men. Suaraku gemetar, tak berani keras, takut ganggu dia. Bulu matanya bergetar makin kencang. Lalu, perlahan dia membuka mata. Aku di sini. Aku dengar. Kamu bilang mau ajak aku lihat laut. Iya. Begitu kamu sembuh, kita langsung pergi. Mau ke laut mana aja, mau tinggal berapa lama juga boleh. Xiao yang berdiri di pintu. Sudah lama menangis terisak-isak sambil tutup mulut. Dia tak berani masuk ganggu kami, cuma bersandar di kusen pintu. Sambil nangis sambil ketawa. Pandangan Wang Men menyapuku. Lalu ke Xiao di pintu.
Akhirnya ke sinar matahari di luar jendela. Dia hela napas lembut, seperti melepas semua beban. Bagus sekali. Sinar mataharinya bagus sekali. Iya. Setiap hari ke depannya, akan ada sinar matahari sebaik ini. Dokter dan perawat segera datang. Mereka periksa Wang Men secara menyeluruh. Hasilnya keluar, semua lega. Dokter utamanya bilang dengan gembira. Bagus, pasien sudah sadar sepenuhnya. Semua indikator normal, observasi 2 minggu lagi bisa pulang. Aku lihat Wang Men yang tersenyum di ranjang. Hatiku penuh kebahagiaan dan kepuasan yang belum pernah ada. Dulu kukira teknologi cuma bisa benerin mobil. Sekarang aku tahu. Teknologi juga bisa menembus semua tipu muslihat. Bisa jaga orang yang paling kusayang. Bisa kasih masa depan yang cerah. Semua penderitaan, air mata, dan malam-malam bergadang. Saat dia buka mata, semuanya jadi berarti. Aku membungkuk, mencium dahinya dengan lembut. Sinar matahari menyinari kami, hangat dan terang. Semua kegelapan telah berlalu. Kehidupan baru milik kita. Baru saja dimulai.